Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Mariska Dianovitasari, Muhammad Bayu Rifki, Melinda Putri Pamili, Said Izzuddin Muslimin, dan Nia Yulianti Amin akan mempresentasikan mengenai teori belajar. Teori belajar ini terbagi menjadi 6 diantaranya, yaitu yang pertama teori belajar behaviorisme, yang kedua teori belajar kognitif, yang ketiga teori belajar konstruktivisme, yang keempat teori belajar humanisme, yang kelima teori belajar sibernetik, dan yang keenam teori belajar revolusi sosiokultural. Teori belajar yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori ini merupakan teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Ciri dari teori ini yaitu menekankan pentingnya latihan, mementingkan hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh, yaitu munculnya perilaku yang diinginkan. Guru yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungannya dan merupakan hasil dari belajar. Teori ini berpendapat bahwa pembelajaran merupakan sebuah hasil dari respon seseorang atas stimulus yang diberikan. Pendekatan teori ini yaitu membimbing pelajar untuk mencapai pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari teori ini yaitu memberikan pembelajar rangsangan yang sesuai. Menurut Skinner, teori belajar ini adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu atau objek melalui interaksi terhadap lingkungan. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksinya antara stimulus dengan respon. Ciri dari implementasi sukses teori ini yaitu adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan guna menghindari akibat yang pernah dialami. Ciri suksesnya implementasi dari teori ini adalah adanya perubahan perilaku yang ditunjukkan seseorang setelah mengalami kejadian di masa lampau. Seseorang dinyatakan belajar jika telah merespon suatu kejadian dan menjadikannya pembelajaran untuk tidak menggunakan respon yang sama di masa depan, guna menghindari akibat yang pernah dialami. Implementasi dari teori ini, misalnya penerapan hukuman, membersihkan halaman bagi siswa yang datang terlambat. Dan teori ini cukup menakutkan karena menekankan prinsip pemberian hukuman atau punishment. Akan tetapi, teori ini tak selamanya buruk. Pada kondisi tertentu, siswa juga akan mendapatkan penguatan berupa pujian, hadiah, dan penghargaan. Sehingga teori ini dianggap merupakan pilihan metode pembelajaran yang tepat dan dianggap mampu menghasilkan output yang diharapkan. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Pada teori ini berpendapat bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Teori ini mengungkapkan bahwa belajar yang dilakukan individu adalah hasil interaksi mentalnya dengan lingkungan sekitar, sehingga menghasilkan suatu perubahan pengetahuan atau tingkah laku. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi
yang berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitivistik, belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu dengan jalan mengaitkan pengetahuan baru ke dalam struktur berpikir yang sudah ada. Usaha itu dilakukan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa mencari pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mengamati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sehingga pengetahuan yang dimiliki sebelumnya sangat menentukan keberhasilan untuk mempelajari informasi pengetahuan yang baru. Karakteristik dari teori kognitif yaitu yang pertama, aktivitas belajar merupakan perubahan pada sistem mental individu. Yang kedua, mementingkan apa yang ada pada diri siswa. Yang ketiga, mementingkan keseluruhan. Yang keempat, mementingkan peran fungsi kognitif. Yang kelima, mementingkan keseimbangan dalam diri siswa. Yang keenam, mementingkan kondisi yang ada pada waktu sekarang. Yang ketujuh, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang kedelapan, sudut pandang adalah perangkat yang paling berperan dalam tindakan seseorang. Yang kesembilan, hal paling esensial dalam pembelajaran adalah keaktifan siswa. Yang kesepuluh, variasi latar belakang siswa harus dipahami karena akan sangat menentukan dalam langkah selanjutnya. Berikut merupakan beberapa asumsi teori kognitif terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, menurut teori ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang juga ditentukan oleh persepsi, serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya saat ini. Yang kedua, proses belajar lebih penting daripada hasil belajarnya. Yang ketiga yaitu, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal, karena dengan kita memahami suatu materi, maka kita akan dapat meminimalisir kelupaan pada suatu materi tersebut suatu saat kelak. Yang keempat yaitu keterlibatan siswa secara aktif amat dipentingkan. Yang kelima, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang keenam, materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu dari yang sederhana menuju ke kompleks. Yang ketujuh, untuk meningkatkan minat dan meningkatkan pemahaman dalam belajar, perlu mengaitkan pengetahuan yang baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa sejak kecil. Yang kedelapan, anak usia prasekolah dan awal sekolah akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan melalui benda-benda yang konkret seperti gambar di sebelah. Yang kesembilan, perbedaan individu pada siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu implikasi dalam teori belajar kognitif. Ketika kita membahas tentang implikasi, maka akan berhubungan dengan implikasi teori Piaget. Menurut buku Sandrock 2008, menyatakan bahwa ada beberapa strategi mengajar pada teori Piaget ini, yaitu 1. Gunakan pendekatan konstruktivis, yaitu dengan menerapkan para siswa untuk aktif dan mencari solusi sendiri, sehingga dapat meningkatkan kreativitas para siswa. Yang kedua, fasilitasi mereka untuk belajar, yaitu dengan merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak, misalnya dengan tanya jawab ataupun kuis. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak, yaitu dengan membiarkan para siswa memberi pendapatnya masing-masing, bisa melalui tugas individu maupun diskusi berkelompok. Yang keempat yaitu tingkatkan kemampuan intelektual murid dengan terus mengasah kemampuannya sehingga siap untuk merealisasikan kemampuannya tersebut di dunia nyata dan dapat berprestasi dalam bidang yang ditekuninya. Selain itu juga ada, menurut Omrod 2009 menyatakan bahwa implikasi teori belajar kognitif dalam proses pembelajaran adalah
Yang pertama, menganjurkan siswa dalam memahami materi pelajaran dengan cara individu yang mereka cepat memahami dan mengingatnya. Yang kedua, membantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Yang ketiga, berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka akan pelajari. Yang keempat, mengkaitkan kondisi terkini dengan pembelajaran saat ini. Yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia yang berbeda, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga jenjang perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan dapat menerapkan kreativitasnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai teori konstruktivisme. Pertama yang akan dibahas adalah konsep dasar dari teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Yang kedua, karena adanya pengalaman tersebut, otomatis adanya interaksi sosial individu dengan lingkungannya. Yang ketiga, premis dasarnya adalah bahwa individu harus secara aktif membangun pengetahuan dan keterampilannya, serta informasi yang ada diperoleh dalam proses membangun kerangka peserta didik dari lingkungannya. Yang keempat, memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan sesuai pengalamannya. Dan yang kelima, pengetahuan bersifat tentatif dan tidak lengkap. Maksudnya yaitu perlu adanya partisipasi aktif peserta didik dalam mengolah pengetahuan yang ada. Kemudian karakteristik dari teori konstruktivisme. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa itu sendiri. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid, melainkan dengan keaktifan murid itu sendiri untuk menalar. Kemudian yang ketiga, murid secara aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Dan yang keempat, guru sekedar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi berjalan lancar. Yang terakhir, struktur pembelajaran seputar konsep utama pentingnya sebuah pertanyaan. Selanjutnya, asumsi teori konstruktivisme terhadap pembelajaran. Menurut Merrill, asumsi-asumsi dasar teori konstruktivisme antara lain, yang pertama, pengetahuan dibangun melalui pengalaman. Yang kedua, belajar merupakan penafsiran personal mengenai dunia nyata. Yang ketiga, belajar merupakan proses aktif yang mana dikembangkan berdasarkan pengalaman. Dan yang keempat, pertumbuhan konseptual berasal dari negosiasi makna. Maksudnya yaitu saling berbagi mengenai perspektif ganda melalui pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya yaitu implikasi teori konstruktivisme. Menurut Pujiadi, implikasi teori konstruktivisme antara lain yang pertama, tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme yaitu menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dibangun oleh peserta didik. Dan yang terakhir, peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai dengan dirinya. Berikutnya yang keempat yaitu ada teori humanisme. Lalu ada konsep dasar teori humanisme. Yang pertama itu proses manusia kan manusia. Peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Jadi peserta didik diharapkan untuk dapat mengembangkan potensi dalam dirinya agar bisa diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, teori humanisme sebenarnya banyak memakai teori lainnya, namun lebih ditekankan kepada teori kognitif dan afektif, di mana kognitif itu berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan afektif itu dalam sikapnya. Tentunya mempengaruhi proses
dari teori humanisme itu sendiri. Yang ketiga harus adanya motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus menjalani pembelajaran dengan baik. Motivasi ini dapat berasal dari diri peserta didik itu sendiri ataupun berasal dari lingkungan peserta didik itu sendiri, seperti contohnya motivasi dari seorang guru. Untuk motivasi dalam dirinya sendiri itu bisa dibentuk dengan kesadaran dirinya sendiri untuk mengembangkan potensinya, yang kemudian dapat diaktualisasikan dalam kehidupan di masyarakat. Lalu yang keempat, membahas kemampuan dan potensi orang-orang saat mereka memilih dan mencari kontrol atas hidup mereka. Seperti yang tadi, yaitu teori humanisme itu membahas mengenai kemampuan dan potensi dari peserta didik itu. Lalu keinginan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang menjadikan peserta didik terbebas dari kompetensi yang hebat, kedisiplinan yang tinggi, dan ketakutan untuk gagal. Jadi teori humanisme ini lebih menekankan kepada kenyamanan peserta didik saat belajar, kompetensi yang sehat, jadi tidak terlalu tertekan saat dalam melakukan pembelajaran. Itu konsep dasar dari teori humanisme. Berikutnya yaitu karakteristik teori humanisme. Yang pertama, mementingkan manusia sebagai pribadi yang positif. Jadi karakteristik dari teori humanisme itu lebih mementingkan bagaimana peserta didik itu dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu mengutamakan terjadinya aktualisasi diri dan self-concept, seperti yang tadi di konsep dasar. Mengutamakan bagaimana potensi si peserta didik ini untuk dapat diaktualisasikan. Lalu mementingkan perseptual subjektif yang dimiliki tiap individu. Jadi di sini mementingkan sudut pandang dari peserta didik itu sendiri. Jadi tidak dipaksa seorang peserta didik harus melihat dari sudut pandang bukan dari dirinya sendiri gitu. Dimana seorang guru harus memberi pembelajaran itu juga dengan memperhatikan sudut pandang peserta didik itu. Lalu keempat, mementingkan kemampuan menentukan bentuk tingkah laku sendiri. Mengutamakan insight, pengetahuan atau pemahaman, memfokuskan pembelajaran dalam tekad dan motivasi pribadi. Berikutnya yaitu asumsi teori humanisme terhadap pembelajaran. Asumsinya itu belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Lalu pendidikan yang efektif adalah pendidikan yang mengedepankan minat siswa dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri agar belajar menjadi lebih efektif. Lalu yang ketiga, untuk memahami orang, kita harus mempelajari perilakunya, pikiran, dan perasaan mereka. Ini pada tahun 1992. Lalu pilihan manusia, kreativitas, dan aktualisasi diri merupakan area penting untuk diteliti. Lalu berikutnya, belajar yang menjadi signifikan apabila apa yang dipelajari memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Jadi pembelajaran itu akan menjadi meningkat, suatu belajar akan menjadi meningkat apabila relevan gitu dengan apa yang diperlukan si peserta didik itu sendiri. Lalu belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. Jadi pembelajaran jadi lebih bermakna. Menurut teori ini tuh pembelajaran menjadi lebih bermakna apabila si peserta didik itu juga ikut melakukan atau ikut terlibat mungkin dalam artian lebih aktif, sehingga ia dapat lebih memahami dan memaknai proses pembelajaran itu sendiri. Lalu teori belajar apapun baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang belajar secara optimal. Yang tadi saya bilang di konsep bahwa
teori humanisme itu memakai teori belajar apapun, baik dan dapat dimanfaatkan asal tujuannya itu untuk memanusiakan manusia. Seperti dari konsep dari teori humanisme sendiri. Lalu yang keempat, pentingnya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Dengan merasa aman akan lebih mudah dan bermakna proses belajar yang dilalui. Implikasi teori humanisme terhadap pembelajaran. Penerapan teori humanisme itu sendiri lebih kepada ruh atau semangat selama proses pembelajaran, mewarnai metode-metode yang diterapkan kepada peserta didik. Dimana pasti ini adalah salah satunya adalah tugas seorang guru. Dari sini guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajarannya. Lalu peserta didik juga berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Untuk itu kenapa tadi biar belajarnya itu lebih bermakna, peserta didik harus dilibatkan aktif. Lalu berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar guru. Yang pertama, guru sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok, dan pengalaman kelas. Jadi guru tidak hanya memberi pengetahuan kepada peserta didik, tapi dia juga harus mementingkan suasana belajar untuk peserta didik itu sendiri. Lalu guru membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Guru mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Jadi guru harus mempercayai dan meyakini bahwa setiap peserta didik itu pasti punya tujuan untuk bagaimana diri peserta didik itu menjadi makna dan dapat diaktualisasikan di kehidupan masyarakat. Dan juga dengan mempercayai adanya keinginan tersebut, percaya kepada peserta didik itu menjadi kekuatan atau pendorong bagi peserta didik itu untuk berkembang jadi perubahannya lebih positif lagi. Lalu guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Jadi guru juga bagaimana caranya ada sumber-sumber untuk peserta didik itu untuk belajar yang mudah untuk dimanfaatkan, tidak memberatkan, dan lain-lainnya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nia Yulianti Amin. Saya akan membahas teori belajar yang kelima, yaitu teori belajar sibernetik. Apa itu teori belajar sibernetik? Jadi teori ini berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori belajar sibernetik ini menyatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses informasi. Dalam teori ini, proses memegang peranan yang sangat penting, namun ada yang lebih penting daripada proses, yaitu sistem informasi yang diproses. Nah, ada karakteristiknya yaitu berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Yang kedua, memiliki kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses daripada hasilnya. Yang ketiga, teori belajar yang relatif baru ini dibandingkan dengan teori-teori belajar yang telah ada, misalnya behaviorisme, kognitif, dan yang lain-lain. Yang keempat, memiliki perbedaan penerapan dalam belajar pada masing-masing individu sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Yang kelima yaitu memiliki 3 unsur dasar dalam proses teori belajar sibernetik, yaitu masukan, dalam artian menyediakan beberapa proses saat materi atau informasi dikelola sebuah sistem. Yang kedua yaitu proses, tindakan terhadap informasi untuk memodifikasi informasi tersebut ke dalam berbagai macam cara. Yang ketiga, keluaran atau output terdiri dari beberapa teknik untuk memakai hasil proses dari sistem. Keluaran inilah yang dinamakan dengan umpan balik atau result.
Nah, ada beberapa asumsi dari teori belajar sibernetik ini. Yang pertama, sistem informasi dianggap sangat penting dalam memudahkan penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua yaitu tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi, karena setiap individu memiliki cara belajarnya tersendiri. Yang ketiga, informasi yang sama mungkin akan dipelajari peserta didik yang lain melalui proses belajar yang berbeda. Yang keempat, teori ini memandang manusia mampu mengolah, menyimpan, dan mengorganisasikan informasi. Selanjutnya yaitu implikasi teori sibernetik dalam pembelajaran. Jadi, pada implikasi ini melibatkan fungsi guru, yaitu merencanakan, mempersiapkan, dan melengkapi stimulus yang penting, seperti informasi verbal, kata-kata, angka-angka, dan sebagainya. Dengan demikian, implikasi teori ini dalam kegiatan pembelajaran berbentuk: 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Dan yang terakhir, yaitu menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Nah, berdasarkan implikasi di atas, akan menghasilkan adanya cara berpikir dalam teori sibernetik ini, yaitu algoritmik, heuristik, wulis, dan serialis. Sebenarnya teori belajar sibernetik sedang kita alami saat ini, yaitu di mana proses pembelajaran membutuhkan suatu media pengantar antara siswa dan pengajar. Contoh implementasi teori sibernetik dalam proses pembelajaran ini ialah dengan menggunakan monitor langsung atau video call dengan menggunakan aplikasi video conference seperti di samping. Yang biasa kita gunakan yaitu Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex, dan Skype. Berikutnya adalah teori revolusi sosiokultural. Teori sosiokultural merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perkembangan kognitif peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh potensi genetisnya, seperti yang diungkapkan oleh para penganut teori kognitivistis, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya juga. Konsep dari teori ini ada 3. Yang pertama, hukum genetis tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Pertama, hukum genetik tentang perkembangan. Perkembangan seorang tidak dapat dilihat dari fakta dan keterampilan. Namun lebih dari itu, perkembangan seorang melewati 2 tataran. Yang pertama, tataran sosial, tempat orang membentuk lingkungan sosialnya. Yang kedua, tataran sosial di dalam diri orang bersangkutan. Maksudnya itu individunya sendiri. Yang kedua, zona perkembangan proksimal. Menurut Vygotsky, kemampuan seorang dapat dibedakan dalam 2 tingkat. Perkembangan aktual, yaitu tampak dari cara dia menyelesaikan masalah secara individu, dan perkembangan potensial, tampak dari kemampuan seorang menyelesaikan masalah secara berkelompok atau berkolaborasi. Nah, jarak antara perkembangan aktual dan potensial ini disebut zona perkembangan proksimal. Ibarat sebuah embrio, kuncup bunga atau tunas, agar tunas tersebut dapat matang dengan adanya interaksi dengan teman sebaya atau yang lebih kompeten. Yang ketiga, mediasi. Semua perbuatan atau proses psikologis yang khas manusiawi dimediasikan dengan psikologis tools atau alat-alat psikologi berupa bahasa, tanda, lambang, atau semiotika. Ada 2 jenis mediasi, yaitu metakognitif dan kognitif. Karakteristik teori sosiokultural, perkembangan dan pembelajaran manusia berasal dari interaksi sosial dan budaya. Penggunaan alat psikologis untuk menengahi perkembangan fungsi mental yang lebih tinggi, dan pembelajaran terjadi dalam zona perkembangan proksimal. Asumsi dari teori sosiokultural, kondisi sosial sebagai tempat penyebaran dan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial budaya. Anak memperoleh berbagai pengetahuan dan keterampilan melalui interaksi sehari-hari secara aktif. Perkembangan kognitif seseorang ditentukan oleh individu dan lingkungan sosialnya. Implikasi dari
teori ini, anak memperoleh kesempatan yang luas dalam mengembangkan potensinya melalui belajar. Kemahiran sosial akan diperoleh karena interaksi dengan rekan dan guru dalam membina pengetahuan baru. Ya, sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.